merupakan titik di mana terjadi tabrakan. Tahu-tahu di sini udah kena angkot itu. Angkot udah korban berserakan di sini pada minta tolong gitu. Saya sedih, kaget. Katanya mama saya kecelakaan di Kalijami. Termasuk juga penyebab dari kecelakaan ini. Betul. Itu apa Pak penyebabnya? Betul. Masih dalam proses ini Mbak penyidikan ya. Kecelakaan maut terjadi di Kalijambe, Purworejo, Jawa Tengah. Truk bermuatan pasir diduga hilang kendali dan menabrak angkot di depannya, mengakibatkan belasan korban jiwa. Informasinya ini merupakan kali ketiga kecelakaan terjadi di lokasi yang sama. Apa yang menjadi penyebab dari kecelakaan berulang ini dan bagaimana perkembangan terbaru dari kasus ini? Saya Kristanti Yosefa, Anda menyaksikan Fakta. Saat ini kami berada di TKP laka lantas maut yang menyebabkan 11 orang meninggal dunia ketika sebuah truk ini menabrak angkot yang berada di kawasan Purworejo. Nah, kalau Anda lihat pemirsa, ini merupakan titik di mana terjadi tabrakan yang dilakukan oleh truk dari arah belakang menuju ke angkot yang ada di depannya. Kalau kita lihat ini memang kondisinya jalan turunan dan ini merupakan hasil olah TKP. Kalau kita lihat di sini adalah titik tabrakan terjadi. Kemudian kita bisa menyusuri alur dari pilok ini, pemirsa. Kalau kita lihat di sini saya berjalan di sepanjang garis kecelakaan terjadi. Artinya ini truk menyeret kurang lebih beberapa meter angkot yang semula tadi tabrakan terjadi di sana, kemudian terseret sampai ke bawah. Tak hanya itu saja, di sisi saya, di sisi kiri saya ini, atau bekas pembatas jalan yang ternyata juga terdampak atas adanya tabrakan tersebut. Ini saya bisa perlihatkan kepada Anda kondisinya saat ini sudah tampak tak berbentuk lagi, cukup parah bentuknya. Sepanjang ini pemirsa, dari sana sampai ke sana ini sudah cukup parah kondisinya. Karena pada saat itu truk ini juga turut menghantam pembatas jalan yang ada di sini. Nah, tepat di sini, ini merupakan titik di mana angkot tersebut akhirnya berhenti. Dan kalau kita lihat dalam rekaman video yang beredar di media sosial, kondisi dari angkot tersebut setelah akhirnya ditabrak dan kemudian berhenti di sini, ini memang kondisinya sudah sangat parah sekali, di mana angkot ini juga sempat tertindih ya, atau tertimpa dari truk tersebut. Yang memang pada saat itu, berdasarkan informasi yang beredar, ini membawa belasan ibu-ibu menuju ke Purworejo, dari arah Magelang menuju ke Purworejo untuk menghadiri kegiatan taksiyah. Pihak kepolisian masih berusaha untuk melakukan evakuasi di sekitar tempat kejadian perkara dan sepertinya menemukan salah satu temuan baru. Ini apa ini, Pak? Gigi ya? Organ tubuh yang belum bisa dikikir. Oke. Itu masih ada yang sisa organ tubuhnya. Nggak saya masukin ya. Ini tadi seperti apa, Pak? Menemukannya tadi? Kelihatan gigi aja, kelihatan gigi putih. Kelihatan gigi putih, kemudian? Ini baru
korek-korek ternyata ada daging atau kulitnya itu. Oke, ini kalau kita lihat kan ini lokasinya di bekas bangkai angkot ya Pak. Apakah ini kemungkinan milik salah satu korban? Betul. Ya. Dilihat dari giginya juga gigi manusia. Dan dimungkinkan adalah dari korban. Oke, artinya ini akan dibawa untuk penyidikan lebih lanjut ya? Ya ini nanti karena penyidikan udah di lalu lintas, kita nanti biasanya kalau nggak ada yang ngurus atau kubur di kuburan. Kalau keluarganya ada yang ngambil ya kita segera kasihkan, kalau nggak di kuburan terdekat sini. Oke, baik. Boleh kita perlihatkan, ini adalah baru saja ditemukan oleh warga bersama polisi di sekitar TKP, persis tepat di bekas bangkai angkot. Dan kalau kita bisa lihat ini merupakan gigi begitu ya, rahang gigi. Ada satu yang tampak melihat ini, pemirsa, saya tidak bisa membayangkan seperti apa kondisi korban ketika itu pasca terjadinya tabrakan, karena bahkan salah satu organ tubuhnya masih bisa ditemukan saat ini. Kemungkinan di sini masih Bu, ini kan masih banyak lalat. Masih kemungkinan masih tersisa di sini kan masih banyak lalat. Nanti kan kita coba gali, kita coba bersihkan, kemungkinan masih akan dapat organ-organ tubuh yang masih tersisa. Artinya proses pembersihan akan terus berlangsung ya Mas ya? Masih dilakukan sama warga-warga sini. Memang pemirsa, kalau boleh juga saya gambarkan sedikit di sini situasinya begitu ya. Masih ada aroma anyir begitu ya, yang karena ini memang baru sehari setelah kejadian dan warga terus berupaya untuk melakukan pembersihan di sekitar TKP jika nantinya menemukan temuan-temuan yang baru. Tempurung kelapa. Tengkorak ini, tengkorak. Kepala. Ini bisa jadi salah satu bagian tubuh begitu ya? Iya. Serpihan dari kepala. Bahkan memang sampai H+1 dari kejadian atau sehari setelah kejadian, warga ini masih menemukan bagian-bagian tubuh dari korban yang masih berada di sekitar sini. Begitu pemirsa. Itu juga ada lagi. Ada nih. Oh, masih ada dagingnya. Kemungkinan masih banyak ya di sekitar sini Pak. Terpalit dengan mobilnya hancur. Mobilnya hancur. Mobilnya hancur ya, sampai Tinggal apa Pak? tinggal lantainya ada yang bawah. Memang keadaannya sudah tertimpa begitu ya, atau sudah rata begitu ya Pak? Udah Ya? rata bener. Mobilnya sampai situ Pak, mobilnya Adam. Kita coba akan bertanya pada saksi yang ada di sekitar sini, saksi mata pada saat kejadian. Kita temukan faktanya. Selamat siang Mas. Dengan Mas siapa? Heri. Mas Heri ya, pada saat itu saksi mata saat kejadian ya? Ya. Melihat langsung kejadian? Langsung kejadian. Oke Mas, saya masih belum tergambar seperti apa kejadian yang terjadi pada saat itu. Kalau boleh diceritakan, saat itu Mas Heri melihatnya di mana? Saya melihatnya kan dari depan rumah. Oke, posisinya Mas Heri di sini ya? Ya, dari rumah kan saya langsung lari ke sini Oke. setelah kejadian. Apa itu yang Mas lihat pada saat kejadian? Kejadian langsung di sini itu udah banyak korban berserakan. Kalau Jadi- proses tabrakannya sendiri Mas lihat? Lihat dari Ya kayak atas gimana kan tuh Mas? mobil tronton itu kan muatan itu abu batu itu kan kenceng sekali sambil bunyiin klakson. Ah. Nah, terus saya tengok udah buang guling. Tahu-tahu di sini udah kena angkot itu. Angkot udah korban berserakan di sini pada minta tolong gitu. Terus kita lihatin sopirnya juga udah di sana, damnya berhentinya kan. Oh, berhenti truknya ya? Ya, berhenti di sana. Korban masih berserakan di sini udah tinggal 2 orang apa 4 orang yang masih bernafas. Yang 1 orang saya tanyain masih jelas, masih ditanya masih bisa balas pertanyaan lah. Tapi yang 3 udah masih ada nafas, cuma kan udah nggak nganu lah.
nggak sadar. Nggak sadar ya? Iya, cuma masih ada napas. Terus saya larikan dulu kan ke rumah sakit. Rumah sakit dulu yang masih selamat, yang meninggal kan nunggu evakuasi dari ambulans sama kantong jenazahnya. Oke. Itu kejadian seberapa lama sih Mas? Cepat sekali atau seperti apa? Cepat Mbak itu Mbak. Tuang dari atas sudah klakson kenceng itu kok. Truknya itu kok. Cuma yang angkotnya ini kan nggak tanggap, diteriakin anak-anak itu, nggak berhenti dulu, apa digas kenceng gitu kan nggak tanggap, lihat dari belakang gitu loh. Kalau satunya Avanza langsung lari bisa selamat Avanza. Jadi iringan dari atas itu angkot sama Avanza. Yang angkot ini kena, yang Avanza lari. Kondisinya saat itu seperti apa sih Mas? Kondisi angkotnya pada saat itu? Angkot udah apalah, gepeng udah hancur sehancur-hancurnya. Terus korban udah berserakan di depannya semua sini. Sebagian udah yang terlempar sampai sini. Mas melihat nggak Pak? Itu kan angkot bisa sampai gepeng. Iya. Itu ditimpa truk atau gimana sih? Ketimpa truk terus keseret. Jadi begitu ketimpa kan keseret, yang truknya kenceng. Kalau kondisi truknya sendiri Mas, ini kan kalau kita lihat di situ ada pembatas jalan yang rusak. Itu juga sempat terkena. Iya, itu terkena truk sama angkot itu. Termasuk itu juga tiang wifi. telepon itu. Iya, itu kan ngumpul di sini semua tiang wifi. Oh. Tiang wifi di semua sini, kelompok di sini. Pada saat itu sopirnya masih sadar juga. Masih sadar, cuma ya udah luka-luka parah lah. Sadar Mas. Saya juga penasaran Mas, sebetulnya ini kalau kita lihat jalanannya kan cukup curam begitu ya. Memang sering terjadikah kecelakaan di sini? Sering terjadi, makanya kalau orang sini udah terbiasa evakuasi korban yang sebegitu parah udah langsung terkondisikan. Udah biasa, hampir tiap bulan itu ada kok. Ada yang tragis. Cuma kalau yang korban paling banyak baru ini selama saya jadi warga sini. Baik, terima kasih banyak Mas Heri. Dengan Dokter Listia, betul? Oke, saya Tanti dari TV One Dok, mau ke sini untuk mencari tahu ya seperti apa kondisi dari para korban. Tabrakan ini akhirnya juga berdampak pada salah satu rumah yang ada di sini. Kalau berdasarkan informasi yang kami himpun dari warga sekitar, ini memang pasca atau ketika kejadian tabrakan tersebut juga menabrak rumah ini. Anda bisa lihat bekas tabrakan yang berada di tepat di depan saya. Dan kalau tadi kami juga sempat berbincang dengan orang-orang yang ada di sini, ini mereka mengatakan bahwa pemilik atau penghuni dari rumah ini juga terkena dampaknya dan saat ini sedang berada di rumah sakit. Pemirsa, di mana kalau kita lihat kondisi dari rumah ini juga tampak berantakan dan juga cukup parah kerusakannya. Bahkan kalau berdasarkan penuturan tadi dari warga sekitar yang kami temui, ini memang di area tempat saya berdiri saat ini, termasuk di belakang saya, ini sebelumnya merupakan bangunan juga atau merupakan bangunan yang menjadi bagian dari rumah ini. Di sana merupakan dapur, kemudian di sini juga ada bangunan atau ruangan yang masih satu atau menyatu dengan rumah ini. Tapi truk ini kalau berdasarkan penuturan tadi lewat dari arah jalan itu kemudian keluar dari bahu jalan dan turut menabrak atau menghantam rumah ini. Sampai kini kondisinya sudah parah sekali kerusakannya, cukup hancur. Kalau Anda lihat di sini merupakan sisa-sisa begitu ya dari rumah yang ditabrak tadi. Saat ini baru saja tiba tim Gakum Korlantas dari Mabes Polri dari Jakarta akan melakukan olah TKP lanjutan di tempat kejadian perkara laka lantas maut kemarin. Baru saja tiba saat ini, kita akan tunggu nanti seperti apa jalannya olah TKP. Kita temukan faktanya.
kendaraan yang tidak memiliki izin operasional ini juga akan menjadi perhatiankah dari pihak kepolisian dan kemudian langkah-langkahnya seperti apa nanti? Semuanya, jadi bukan hanya kendaraan ya, tapi juga termasuk muatannya ya, kemudian struktur jalannya nanti kita teman-teman juga kita ini kan kita libatkan semua. Kemudian juga masyarakat yang di sini ya, karena memang lokasinya kan sangat rawan sekali ya Mbak ya, sangat rawan sekali, supaya ini tidak terulang lagi, kasihan masyarakat ya. Dan memang kendalanya, dan kita harus terima bahwa jalan ini adalah jalan utama yang menghubungkan antara Purworejo dengan Magelang. Sementara di Magelang kan kita tahu sendiri di situ ada sumber daya alam yaitu pasir, yang tentunya orang-orang Purworejo belinya di situ tentu kan lewat sini. Nah itu sebenarnya kita antisipasi lagi, bukan hanya truk pasir tapi juga truk angkutan barang yang lain yang lewat sini kita harus antisipasi, dan tentunya ini menjadi evaluasi kami ya. Oke, apa Pak? Semua supaya ini tidak terulang lagi, kita nanti akan lakukan secara masih komprehensif dengan teman-teman seluruh stakeholder. Apa nanti langkah-langkahnya buat penertiban muatan mungkin dan juga izin operasional kendaraan? Semuanya nanti kita akan lakukan secara bersama-sama. Oke, seperti apa itu Pak mungkin langkah konkretnya? Semua mempunyai tanggung jawab masing-masing untuk menertibkan supaya ini tidak terulang lagi. Gitu ya, Pak. Ada mungkin langkah konkretnya yang akan segera dilakukan oleh PKP? Karena tadi kita lihat juga sebulan 3 kali terjadi kecelakaan berulang di sini. Saya yakin kita akan juga ajak pemerintah, terutama pemerintah setempat untuk bersama-sama untuk memikirkan ini supaya semua ini bisa kita lakukan secara baik, artinya masyarakat juga di sini bisa kita amankan, tidak terulang lagi. Kendaraan karena juga yang melintas itu tidak melanggar lagi, muatannya bisa kita atur dengan baik. Ya, karena bagaimanapun juga, ya tentunya karena ini adalah jalan, tidak mungkin kita harus tetap kita tegakkan supaya nanti ini semua bisa baik, dan kamilah teman stakeholder yang akan memikirkan itu dan akan melaksanakan di lapangan secepat mungkin. Dan saya minta Pak Kasalantas kalau bisa jangan menunggu waktu, cepat lakukan ini, dan kalau bisa ini sudah bulan Mei ini sudah harus action segera menunggu rekomendasi dari kami, lakukan kegiatan dengan Pak Kapolres dengan Musbida, segera laksanakan. Ini menjadi jalur penyelamat tadi Pak? Seperti apa maksudnya? Upaya kita, itu jalur penyelamat kita nanti akan upayakan, ini masih memungkinkan. Area sini kita nanti bebaskan, kami minta tolong pemerintah supaya bisa jalur penyelamat. Dicoba mengantisipasi, karena itu harus ada. Dengan melihat bahwa sering terjadinya kecelakaan, nah ini masih memungkinkan untuk jalur penyelamat. Sehingga mereka nanti kalau misalnya ada, ya kita tidak mengharap ada ya, seandainya ada itu masih ada alternatif untuk masuk jalur penyelaman. Karena dari penyelaman kan sudah didesain supaya mobil itu bisa berhenti tanpa merugikan pengendara. Ini kan juga kalau kita lihat, dengar dari berita media sosial kalau penyebabnya itu adalah remblong. Kalau kita tahu ini selalu terjadi dan alasannya hampir selalu sama, remblong. Apa nih Pak langkah ke depannya, solusinya seperti apa? Kami dari kepolisian sementara masih melakukan pemeriksaan, masih lidik saksi-saksi, karena untuk menentukan apakah itu remblong dan sebagainya tentunya kita harus memeriksa baik pengemudi, baik penumpang, dan juga mungkin jejak-jejak dari TKP termasuk kendaraan. Dan kami pasti libatkan saksi ahli dalam hal ini. Mobilnya Pak? Mereknya apa? Hino. Tentunya kita melibatkan dari pihak Hino sebagai saksi ahli dan juga teman-teman dari BPTD. Nah, itu yang jadi saksi. Jadi itu nanti kita periksa. Kalau nanti hasil pemeriksaan itu kita berdasarkan TKP, barang bukti, keterangan dan sebagainya, kesimpulannya seperti apa, berarti itulah penyebab. Oke, termasuk dari perusahaan yang menyuruh muatan pasiennya. Oke, makasih. Terima kasih Pak. Saat ini kami sudah berada di Rumah Sakit Islam Purworejo, tempat para korban laka lantas di Kalijambe kemarin dirawat. Kita ingin mengetahui seperti apa kondisi dari para korban yang tengah menjalani perawatan. Kita temukan faktanya. Permisi, dengan Dokter Listia betul? Oke, saya Tanti dari TV One Dok, mau ke sini untuk mencari tahu ya seperti apa kondisi dari para korban. Kemarin ada berapa sih korban laka lantas kemarin yang dirawat di sini? Korban yang ada di sini sebenarnya kemarin yang masuk ada 5, tapi yang rawat inap di sini ada 4. 3 di antara adalah penumpang dari Kopadanya, yang 1 itu adalah pemilik rumah. Seperti apa sih kondisinya, Dok, ketika pertama kali dirawat, pertama kali dibawa ke sini?
Pertama ini ya kondisinya luka dan terdapat luka robek dan 3 orang itu yang penumpang dari Kopaja itu mengalami patah tulang gitu. Dan untuk yang pemilik rumah itu luka robek di kepala sama di tangan. Untuk yang 2 penumpang Kopaja yang ustazah itu ada luka robek di tangan sama ada luka patah di kakinya sama juga ada luka di tangan kakinya aja sama kepalanya. Dok, kalau boleh kami diizinkan untuk bertemu dengan salah satu korban ya yang masih dirawat di sini. Di mana? Oh, boleh. Oke, boleh. Mbak Nevi. Nanti untuk pasiennya selanjutnya bisa dengan Mbak Nevi ya. Baik, siap dok. Terima kasih dok. Boleh Mbak Nevi. Tanti dari TV One. Di mana ruangannya? Saat ini kami akan mencoba untuk menemui salah satu korban selamat dari laka lantas kemarin. Kita akan diantarkan oleh salah satu perawat gitu ya, menuju ke ruang rawat inap. Dengan Ibu siapa itu? Umiatun. Bu Umiatun. Iya. Bu Umiatun ini pada saat itu ada di rumah atau di? Saya di dalam rumah. Di dalam rumah. Iya. Pas itu kan ada ada suara awas kayak gitu. Terus saya tuh nggak dengerin, kirain orang mainan lah kayak gitu toh. Terus kok ngelihat dari dalam itu kok gelap kayak gitulah. Saya udah nggak kerasa. Habis itu saya pingsan tuh, ketimpa ini rumahnya. Yuk ini kepala ketimpa ini. Ketimpa. Nggak sadar. Mungkin ini pengaruh ketimpa kayu ini yang di kepala toh. Itu kejadian kalau boleh tahu jam berapa itu? Di sekitar 10:30-an lah kurang lebih ya. 11 siang? Iya, siang. Itu mobil itu udah ngelakson dari atas kok. Oh, ibu mendengar suara klakson? Udah kasih aba-aba nek dia remnya blong kayak gitu. Kalau di sekitar rumah ya, kalau kita tahu kan memang jalanannya curam ya Bu ya? Iya. Memang rawan terjadi kecelakaan seperti apa? Iya sering gitu kalau nanjak nggak kuat, kadang mundur kayak gitu. Dari atas kadang remnya panas ngeblong, kadang terguling di situ. Sering Mbak. Sering sekali. Paling parah ya? Ya ini parah, baru kali ini ada kecelakaan kok sampai yang meninggal berapa orang kayak gitu nih. Biasanya kan enggak lah, cuman 1 supir tok pakai gimana kayak gitu loh. Iya, sama-sama. Kami doakan semoga cepat pulih ya. Iya. Sampai sekarang pun masih kayak ngimpi, gak percaya, masih tiba-tiba. Kayak terus. Saat ini kami akan menemui salah satu keluarga korban dari tragedi laka lantas Purworejo kemarin, di mana korban ini atas nama almarhumah Isna Hayati, dan saat ini tepatnya rumah ini berada di kawasan Kecamatan Mungkit, Kabupaten Magelang. Korban ini merupakan salah satu guru yang berada dalam rombongan angkot yang akan pergi menuju Purworejo untuk mengikuti taksiyah. Memang kalau kita lihat saat ini baru saja keluarga menggelar prosesi taksiyah juga. Saya akan menemui salah satu anggota keluarganya. Kita temukan faktanya. Selamat malam Pak Mus dan Bu Mutiah ya. Sebelumnya kami dari tim Fakta TV One mengucapkan turut berduka cita. Kami tahu ini bukan waktu yang mudah ya Pak Ibu ya.
Kalau boleh kami tahu ceritanya mungkin ya Ibu dan Bapak, pertama kali mendengar kabar ini pada saat itu seperti apa ceritanya? Ya, saya kaget, nggak menyangka ada kabar berita gitu. Saya sedih, kaget. Katanya anak saya kecelakaan di Kali Jambi. Dan saya pulang, di rumah udah banyak orang, pada nangis semua. Saat itu sebelum kejadian itu sempat pamit ke Bapak Ibu? Iya, pamit. Apa yang dibilang sama Mbak Is? Ya, saya mau takziah ke suaminya, bapaknya Ustazah Nurul gitu. Ya, hati-hati saya bilang gitu. Ya, megang tangan saya lama sekali gitu. Kayak udah hatinya saya udah gak karuan, nggak tahu kenapa hati saya kok nggak enak gitu lah. Kalau anak saya ngumpul gitu udah nggak tahu, pikiran saya kok udah nggak enak gitu. Kok dia pergi ke takziah kemana, ke bapaknya Ustazah Nurul. Itu kalau boleh tahu rombongannya itu siapa saja Ibu? Namanya saya nggak tahu, itu semuanya Ustazah. Ada berapa Pak? 13 ya. Yang ikut ya. Takziah itu. Bu Mutiah, saya nggak bisa membayangkan apa yang Bu Mutiah pikirkan waktu pertama kali jenazah tiba di rumah, melihat kondisi Mbak Isna untuk terangkan. Gimana perasaan saya nggak bisa dibayangkan. Sakit, sedih, gimana anak saya kayak gitu. Tapi saya syukur alhamdulillah kok semuanya utuh, maksudnya udah dikafani bagus sama suami sama bapaknya, bukan cacat aja. Jadi seperti orang meninggal biasa. Kayak gimana Bu sosoknya Mbak Isna ini di keluarga? Baik, semuanya baik, tidak pernah, ya semuanya pokoknya bagus lah, tidak ada yang cacat, semua baik. Aku senang anak saya di rumah. Kalau keperluan istri itu di puskesmas selalu anak saya ngantar ke sana. Dia sebulan sekali saya diperiksakan di rumah sakit. Selalu anak saya mengantar ke sana. Sekarang siapa? Nggak ada yang lagi. Bu, ini kan penyelidikan kepolisian masih berlangsung ya. Apa harapan dari keluarga mungkin tentang kejadian ini gitu? Saya pasrah sama Allah, udah nggak ada apa-apa lagi, udah nggak bisa mengatakan apa-apa lagi. Terima kasih Ibu, saya akan coba bicara juga dengan suaminya Mbak Isna. Silakan. Mas, boleh nggak diceritain waktu pertama kali dapat kabar ini seperti apa sih? Kayak ngimpi, gak percaya. Sampai sekarang pun masih kayak ngimpi, gak percaya, masih tiba-tiba. Waktu kejadian kayak gitu saja saya nggak tahu sama sekali, HP saja saya nggak pernah lihat. Tahu-tahu ya pas jam istirahat itu udah ada panggilan telepon, terus saya chat ada apa itu. Itu dari siapa Mas? Itu dari tetangga saya. Terus saya dibalas, saya cuma suruh pulang ada kepentingan, tapi pikiran saya kan menuju ke anak, nggak ke istri. Anaknya kan di rumah, mungkin anak saya kenapa-napa kita saya tahu pulang. Terus sampai rumah kok udah kumpul-kumpul bilang kayak gini, ada kecelakaan di Jalan Purworejo itu dari rombongan ITA Safiah niku, sing salah satunya ada istri kula niku. Terus nggih kula langsung melayu ting sekolahan niku, ndelala ting mriku enten salah setunggal guru sing boten nderek. Terus kula tanglet-tanglet mriku. Nanya ke guru itu. Nggih, pun menghubungi semuanya nggih boten saged. Bahkan menghubungi yang nggak ikut laka niku nggih boten saged. Tapi saya udah tahu jawabannya, istri saya ikut mobil angkot itu. Terus saya pulang nyuruh tetangga saya takkan nganterin ning Purworejo itu. Nah, setelah dapat kabar Mas Nurroman langsung ke TKP juga? Nggih, langsung saya menuju ke TKP, tapi di tempat kejadian laka niku kan macet total, nggak bisa.
Terus tengah saya mencari bantuan polisi, dicarikan ambulan, disuruh langsung dikasih jalan pakai ambulan ke rumah sakit RSUD ini. Seperti apa waktu itu kondisinya yang Mas ingat? Ya alhamdulillah masih utuh semua, cuma bagian kepalanya aja, belakang sini mungkin. Ya, semuanya masih alhamdulillah masih utuh semua. Pada saat itu apa yang Mas Nurrohman pikirkan waktu nyampe RSUD? Ya nggak percaya itu, shock. Ya masih nggak percaya. Kok secepat ini, segampang ini loh. Sosoknya seperti apa sih Mas Nurrohman? Kalau bagi saya, buat saya nggih, dia tinggal wongi saya apian mesti perhatian kali kula kali anake nggih ngertos napa sing tak anu ki manut nggih. Mboten tahu jenenge muni kata nolak ki mboten tahu, babagan ken napa-napa ki manut. Apa harapan dari Mas Nurrohman? Minta doanya kepada semuanya, semoga istri saya diberi tempat yang sebaik-baiknya dan dicatat golongan orang yang husnul khotimah. Terima kasih Mas Nurrohman sekali lagi buat waktunya. Sekali lagi kami turut berduka cita ya Mas. Semoga keluarga dapat segera dipulihkan dan dikuatkan ya Mas. Penyebab dari kecelakaan ini, betul. Itu apa Pak penyebabnya? Betul. Saat ini kami sudah berada di Polres Purworejo untuk mengetahui lebih lanjut perkembangan terbaru dari kasus laka tragis yang terjadi di Purworejo. Informasi terbaru yang kami dapatkan ini baru saja korban jiwa bertambah 1 lagi sehingga total ini sudah ada 12 korban jiwa. Saat ini kami akan bertemu dengan Kapolres Purworejo, AKBP Andri Agustiano untuk mengetahui faktanya. Kita temukan faktanya. Selamat siang, Pak Kapolres. Selamat siang, Mbak. Saya Tanti dari Fakta TV One. Pak, kami ingin mengetahui lebih lanjut pendalaman ya atau penyidikan terbaru seperti apa perkembangan dari kasus laka Purworejo ini. Ya, baik. Jadi perkembangan terbaru kemarin sudah dilakukan olah TKP. Tim dari unit laka Polres Purworejo, kemudian dari Direktorat Lalu Lintas Polda Jateng, dan dari Korlantas Polri. Dan kami tadi pagi kami sudah melakukan gelar perkara sehingga meningkatkan status dari tahap penyelidikan ke penyidikan. Demikian. Seperti apa Pak perkembangan atau temuan-temuan yang ditemukan oleh pihak kepolisian? Ya, untuk perkembangan masih seperti kemarin, masih berdasarkan keterangan saksi-saksi dan nanti keterangan ahli yang kita minta terkait dengan analisis teknis terkait kendaraan setelah proses penyidikan dimulai. Pak, ini informasi yang kami dapatkan terbaru bertambah 1 lagi korban jiwa. Artinya sekarang sudah ada 12. Apakah ini betul Pak? Betul. Tadi pagi saya mendapatkan informasi berdasarkan surat keterangan kematian yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Sarjito di Jogja. Karena kemarin dirujuk ke sana. Sopir mengalami drop kondisi, kemudian dirujuk ke sana kemarin pagi, dan tadi pagi dapat informasi bahwa sopir meninggal dunia. Artinya sopir dari truk ini ya? Dari truk yang baru itu, saja betul. meninggal dunia. Apa Betul. penyebab kematiannya Pak? Penyebab kematian berdasarkan keterangan dokter, tensi turun, kemudian juga ada dari bagian dada, kemudian mengeluarkan muntah darah. Pak, ini kalau kita lihat di belakang kita ini kan sudah ada bangkai kendaraan ya dari peristiwa laka kemarin. Ini kalau saya lihat kondisinya ini begitu ringsek ya Pak, sudah tidak berbentuk begitu angkotnya ini. Saya ingin tahu Pak, sebetulnya ada berapa orang yang ada di dalam angkot ini? Kalau berdasarkan keterangan dari saksi-saksi, itu ada kurang lebih 14 orang
Mbak, di dalam angkot orang. ya. 14 Bersama orang. sopir ya? Bersama supir 14 orang yang di dalam angkot. Kalau ketika di TKP sendiri Pak, pasca kejadian, apakah semua korban ini ditemukan masih berada di dalam angkot atau bagaimana Pak kondisinya? Pada saat itu sudah kondisinya di luar angkot, ada yang di bawah, di dalam, dari tumpukan-tumpukan kendaraan yang sudah rusak ini. Di dalam tumpukan kendaraan pun betul. Masih ada korban masih pada ada saat di itu? bawahnya waktu itu. Oh, di bawahnya juga ada ya? Ya. Pak, ini juga kalau kita lihat ya, truk ini kan bermuatan pasir. Apakah kemudian di dalam angkot ini juga ditemukan pasir-pasir yang sempat terjatuh dari Betul, truk? betul Mbak, betul Mbak. Pada saat itu karena memang kan berdasarkan olah TKP, kondisi dari truk itu bagian sebelah kirinya yang menyerempet angkot, kemudian angkotnya terguling dan truknya juga menimpa bagian dari angkot sehingga menimpa? Iya, bagian sebelah kirinya kan bisa dilihat itu Al. Banyak pasir yang akhirnya menimpa dari jenazah-jenazah tersebut. Kondisi angkot juga pada saat itu ketika terserempet, itu kan di situ kalau kita lihat juga sempat ada pembatas jalan yang rusak, kemudian ada rumah juga yang rusak. Itu juga ikut menimpa angkot ini atau seperti apa? Ya, pastinya tentunya Pak. Tentunya rumah itu lebih diakibatkan karena truk yang menabrak rumah sehingga rumah itu rusak. Boleh kita bergeser ke truk ini Pak, karena saya juga punya sejumlah pertanyaan ya. Ini kalau kita lihat Pak, di bagian depan juga ini menjadi bagian yang paling hancur ya dari truk ini. Ini kenapa bisa sampai hancurin Pak? Itu tadi diakibatkan karena yang pertama dia membentur bagian samping ya, bagian sampingnya menyenggol dari truk, angkot, kemudian angkotnya terguling dan setelah itu tidak bisa mengendalikan kendaraan sehingga akhirnya oleng ke kiri dan menabrak angkot kembali dan rumah. Jadi angkotnya tertimpa bagian kiri daripada truknya, Mbak. Oh, bagian sininya Pak? Iya, betul. Di sini ya? Iya. Berarti Dari di sini bagian, sampai ke belakang sini. oh bukan di bagian supir ya, Iya. berarti di bagian kirinya sini ya. Ini yang menimpa angkot ya? Iya. Oke, Pak. Dengan kerusakan yang sebesar ini, seperti apa sih sebetulnya kecepatan truk itu pada saat itu? Kalau itu nanti ada keterangan ahli yang bisa menjelaskan terkait dengan itu. Tentang analisis bagaimana kecepatan dan lain-lain, kita tunggu keterangan dari ahli. Termasuk juga penyebab dari kecelakaan ini. Betul. Itu apa Pak penyebabnya? Betul. Masih dalam proses ini Mbak, penyidikan ya. Nanti kan apabila sudah lengkap semua alat bukti yang dikumpulkan baru nanti bisa disimpulkan. Yang beredar, informasi yang beredar di masyarakat, ini kan laka ini terjadi akibat adanya remblong. Kalau teman dari polisi sendiri seperti apa? Apakah ini bisa dikonfirmasi? Belum bisa dikonfirmasi. Kembali lagi saya sampaikan bahwa nanti yang menyatakan itu bagaimana spesifikasi teknis dari rem itu nanti ahli. Termasuk muatan yang dibawa oleh truk ini, apakah bisa juga dikonfirmasi apakah ini overloading begitu muatan pasirnya? Ya, nanti kita lihat Mbak ya. Kita lihat apakah memang bak truk ini sesuai dengan yang dibuat oleh pabrikannya atau mungkin sudah dimodifikasi oleh entah itu siapa, ya kan? Nah, nanti akan kita lihat. Itu masih didalami, tapi saya pengen tahu Pak sebetulnya profiling dari truk ini. Ini sebetulnya truk dari mana Pak? Dan kemudian dari perusahaan apa? Dia pada saat itu bergerak dari mana ke mana? Itu kami belum mendalami. Nah, sedang dalam proses penyelidikan terkait dengan ini truk dari mana, kemudian yang pemiliknya siapa. Nanti dalam proses penyelidikan akan kami dalami. Tapi yang jelas dia dari arah Jogja menuju ke Purworejo mengangkut angkutan pasir seperti itu. Iya, mengangkut pasir. Mengangkut pasir ya. Pada saat berangkat dari Magelang atau dari Jogja begitu ya, menuju ke Purworejo, ini sudahkah mendapatkan keterangan pada saat itu pasirnya seberapa tingginya mungkin dari saksi-saksi yang ada di situ? Belum. Karena pada saat akan kami konfirmasi ke supir, tapi ternyata supir meninggal dunia sehingga tidak bisa dikonfirmasi. Betul tadi informasinya kalau sopir truk ini telah meninggal dunia, artinya
saat ini penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian juga akan menuju ke perusahaan pemilik truk ini atau Nanti, pihak yang memiliki truk ini? Nanti kita lihat berdasarkan alat bukti yang dikumpulkan dan berdasarkan keterangan saksi-saksi, nanti kita lihat. Berarti belum ada konfirmasi apakah ini dimiliki suatu perusahaan tertentu atau belum, perseorangan? Belum ada. Kalau misalkan sudah terbukti ya, sudah diketahui siapa pemiliknya atau perusahaan yang memilikinya, kemudian terbukti adanya overloading muatan atau kemudian tidak laik begitu kendaraan ini, apakah akan ada sanksi yang diberikan pihak kepolisian? Ya, nanti kita lihat berdasarkan hasil penyidikan ya, Mbak. Saya tidak mau berasumsi, ya kan? Kita berdasarkan fakta hukum dan hasil penyidikan saja nanti. Terima kasih banyak Pak Kapolres atas waktunya. Terima kasih. Perkembangan terbaru kasus laka maut yang melibatkan truk pasir dan angkot. Informasi yang kami temukan korban jiwa bertambah 1, yakni sang sopir truk. Kini total ada 12 korban jiwa dalam kasus ini. Di lokasi kejadian pun warga masih menemukan beberapa bagian tubuh korban yang masih tertinggal. Hingga kini belum diketahui pasti apa penyebab dari kecelakaan ini. Apakah benar karena remblong atau ada sebab lain? Pihak kepolisian masih terus melakukan penyidikan dalam kasus ini. Peristiwa ini sangat tragis karena seluruh korban yang ada di dalam angkot merupakan rombongan guru dari SD Islam Asy-Syafi'iyah Magelang yang akan pergi melakukan taksiyah. Saksikan terus Fakta setiap hari Senin pukul 20.00 waktu Indonesia Barat, hanya di TV One.